deja vu nih, kayak udah gitu. Udah silakan dilanjut aja Kak. Halo semuanya, kembali lagi ketemu dengan kita berdua di acara Sedekat Itu. Ini kayaknya ngeliat di mana Kak? TikTok ya? Adalah sumber alay terpercaya. Baik. Oke, Gimana kabarnya teman-teman? sehat-sehat semua ya. Gimana kabarnya Kak Ina? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan. Sekarang tuh bukan cuman soal baik apa enggak, tapi sehat atau enggak. Iya. Tuhan ya, sehat-sehat ya. Kita berdoa juga teman-teman semua sehat-sehat semua. Amin. Tuhan selalu jaga setiap kita. Pasti. Nah, kita ingetin lagi nih teman-teman, kenapa nama konten kita Sedekat Itu. Karena kita intinya tuh cuma mau ngobrol-ngobrol aja tentang bagaimana pengalaman kita dengan Tuhan, bahwa Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang sekedar ada di gereja setiap hari Minggu doang, tapi Tuhan yang sebenarnya ada di kehidupan kita sehari-hari. Bahkan hal-hal kecil sekalipun yang mungkin kayaknya selewat doang gitu, tapi sebenarnya Tuhan itu ada dan turut bekerja dalam hal itu. Dan kalau ternyata Tuhan itu sedekat itu dalam kehidupan kita. Betul. Wow. Betul. Lebih dekat dari baju yang kita pakai ya. Kayaknya itu kalau saya tahu udah aku pakai deh kemarin. Enggak ya, belum ya? Belum. Iya. Kemarin kulit. Apa sih? Enggak. Jadi Tuhan itu sedekat itu, lebih dekat dari baju yang kita pakai. Iya. Apa nih? Apa nih? Lucu banget, warna-warni. Siapa yang bikin ya? Aku. Jadi teman-teman, kalian lihat di sini ada apa? Warna-warni itu adalah jadi supaya kita nggak Enggak random ya. Supaya kita bikin sesuatu yang baru aja. Jadi hari ini aku sama Leo tuh belum tahu mau ngebahas apa. Makanya kita nervous banget sebenarnya. Dan temanya itu kita ambil dari beberapa kertas yang ada di sini. Iya, kita ambil secara random. Yes. Oke. Siapa yang pilih? Siapa yang pilih? Ayo penonton satu dong, ambil dong. Pilihin. Oke. Ayo, durasi. Oh gitu, oke baiklah. Oke. Kita buka ya, apa ya. Jadi aku sama Lia juga nggak tahu nih apa nih. Wow. Apa tuh? Merah-merah cinta-cintaan ya? Oh bener ya? Oh enggak. Apa dong? Siap-siap. Satu, Dua, tiga. Kebencian. Gerah. Kebencian. Oke. Jadi hari ini kita membahas tentang kebencian, Li. Kamu punya pengalaman tentang kebencian? Punya. Cepet banget. Pernah? Aku jadi takut. Aku nggak pernah ada salah kan sama kamu, Li. Enggak, aman. Duit terakhir udah aku balikan. Enggak ada utang. Terakhir aku habis traktir beli kopi loh. Oh, jangan gitu dong. Gak ada kebencian di antara kita ya. Enggak lah. Ya, apa kamu punya cerita apa tentang kebencian? Sorry, ini maskernya mengganggu ya. Apa ya? Aku harus cerita gitu di sini. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Terserah kamu sih, siapa. Sebenarnya sih ini kayak cerita pribadi aku sih, teman-teman. Tadi kan tentang kebencian. Kayaknya kalau bilang manusia nggak ada kebencian tuh mungkin lebih besarnya nggak mungkin kita. Pasti punya. Aku punya pengalaman sama temanku sendiri, teman SMA, dan itu deket banget, tapi harus jauh karena satu lain hal gitu. Aku ngerasa kayak nggak ada yang salah gitu kan. Jadi dari teman deket jadi benci gitu. Pernah sempet kayak gitu? Iya, sempet kayak gitu. Karena aku pribadi kayak gue bikin salah, perasaan gue nggak ada bikin salah apa-apa gitu kan. Terus dia tiba-tiba kayak mutusin hubungan pertemanan gitu aja, kayak kamunya nggak peka kali. Aku peka banget kok Kak. Oh ya udah. Terus aku nggak ngerasa salah apa-apa, dan kayak udah berusaha untuk diomongin baik-baik gitu, maksudnya lu kenapa gitu kan, ada masalah apa, tapi dia pengen pergi gitu aja. Aku sih kalau nganggap temen tuh kayak emang seserius itu gitu. Bukan sedekat itu ya. Bukan sedekat itu. Jadi kalau ada kayak gimana juga kayak berasa banget gitu di akunya.
tapi nggak ada respon yang baik gitu dari dianya, kayak orang mutusin gitu aja gitu kan Kamu tanpa udah ngasih berusaha buat alasan apa-apa. memperbaiki hubungan kamu sama teman kamu, tapi tetap dia ngasih jarak gitu, dan Iya, masih benci sama betul, kamu gitu. ngasih jarak gitu aja gitu. Kita temenan bertiga, BTW bertiga. Nah satunya ini nggak tau lah kemana gitu kan, dia tiba-tiba kayak udah gue pisah aja gitu. Aku ngerasa kayak duh benci banget gitu kan, nggak jelas banget gitu, tiba-tiba pengen kayak gitu, pengen end gitu aja, kayak kita kan udah bareng-bareng satu sekolah satu kelas gitu kan, satu meja bahkan sama dia, tapi ya sejauh ini sih kayak ya udahlah gitu, mungkin emang ini keputusan dia, mungkin juga dia ngerasain apa yang nggak aku rasain, maksudnya emang dia nggak relate lagi temenan sama kita gitu kan, temenan sama aku. Masih satu meja tuh habis benci. Oh enggak. Tetap masih satu meja. Pas kita kan temenan di SMA sampai lulus SMA, beberapa tahun lulus SMA, 1 tahun mungkin lulus SMA, terus ya udah gitu. Berarti setelah lulus SMA gitu benci-benciannya. Iya, tapi sekarang aku udah nggak benci kok sama dia. Jadi yang menurut kamu yang salah siapa? Nggak tahu. Tapi masih nggak kontak-kontakan sama dia. Enggak kontak-kontakan, tapi kalau di sosial media dia masih kayak masih on sih gitu, nggak yang blokir gitu, masih. Tapi ya gitu aja, hubungannya nggak sebaik yang dulu gitu. Benci sih, maksudnya kayak nggak jelas gitu kan, teman-teman kayak kesel nggak sih Kak, diputusin gitu aja terus pergi, itu kesel nggak? Pacar apa teman? Teman-teman. Oh, teman. Ibaratnya kayak gitu, karena aku nganggep temen tuh kayak pacar aja. Enggak. Terus kenapa bisa udah nggak benci lagi? Kan dia nggak jelas, kok kamu udah nggak benci lagi sama dia? Habis Tuhan bilang jangan benci lama-lama. Iya, jadi kayak sembuh gitu aja. Aku ngerasa kayak udah aman, udah baik akunya ya, karena benci kan itu munculnya dari diri aku sendiri, bukan dari orang lain. Jadi itu yang harus aku beresin sama diri aku sendiri, dan ketika aku udah nggak benci ya berarti udah beres gitu. Setelah itu respon maksudnya kayak pendapat orang lain atau gimana, serah. Kakak ada nggak kebencian gitu? Yang terbaru apa yang Oh banyak. Oke. Terserah. yang terbaru aja ya? Boleh. Aku tuh nggak suka banget sama orang yang pakai dress terus BTW rambutnya panjang duduk di samping aku. Oh gitu, kenapa? Enggak bercanda. Oh enggak. Pernah nggak sih punya temen yang udah gede tapi childish banget, maunya dia tuh diikutin terus gitu? BTW temen aku kayak gitu. Oh ya. Yes. Oh iya. Aku juga punya kayak gitu, cuman dia lebih tua dari aku, jadi kayak nggak bisa ya gitulah, tetap harus menghargai orang lebih tua gitu kan, istilahnya gitu kan. Dan dia tuh kalau orang lain yang salah tuh dia marah banget gitu, sampai diungkit-ungkit berapa hari, berapa minggu gitu. Bahkan kalau misalnya kita ada kesalahan apa lagi tuh diungkit lagi gitu, kayak diungkit-ungkit terus gitu. Dia orang kayak gitu. Terus tapi kalau misalnya dia yang ngelakuin kesalahan, dia kayak pura-pura nggak sadar aja gitu, kayak pura-pura nggak tahu. Kesel banget. Kesel banget. Terus kalau dia kesel, kayak satu ruangan itu, selingkungan dia tuh harus tahu kalau dia lagi kesel. Oh ini temen apa nih? Ada deh teman pokoknya. Oh gitu, oke. Iya, gitu. Sampai akhirnya tuh kayak dalam hati suka gondok sendiri gitu. Aduh Tuhan, kenapa nih orang kayak gitu banget gitu kan. Kayaknya nggak pengen ketemu dia lagi, kenapa sih harus bareng dia gitu kan. Tapi Tuhan yang sedekat itu kasih tahu pada saat itu, Tuhan kayak bisikin, kamu tahu nggak kalau Tuhan sayang sama kamu? Tuhan begitu. Oh sama gue, iya dong, gue tahu dong Tuhan sayang sama gue gitu kan. Kamu tahu nggak kalau aku juga sayang sama dia sama seperti aku sayang sama kamu? Wih, langsung habis itu kayak apa ya, kalau gua aja yang banyak banget dosanya gitu kan, akulah yang tahu apa yang jelek-jeleknya gitu kan. Tuhan mau mati di kayu salib buat gua gitu kan.
mau terima gue apa adanya, mau tetap mengasihi walaupun sebenarnya udah nggak layak banget buat dikasihi gitu kan, udah banyak banget ngecewain Tuhan, tapi Tuhan tetap buka tangannya, Tuhan tetap dengerin kalau aku cerita, tetap ngampunin waktu aku minta maaf sama Tuhan gitu kan. Masa aku nggak mau buat mengasihi temen aku itu gitu yang aku benci itu, sampai itu bener-bener loh kebenciannya itu udah kayak sampai aduh kesel banget gitu, kayak apa aja yang dia omongin tuh kayak udahlah bodo amat gitu, kayak nggak mau dengerin lagi gitu dia ngomong apa gitu kan. Kayak nggak mau, kalau bisa nggak berhubungan lagi lah sama dia kayak gitu. Tapi setelah Tuhan bener sih, harus apa-apa tuh harus dibawa dalam doa gitu kan, harus apa-apa tuh diceritain sama Tuhan biar Tuhan yang pulihin hati kita gitu dari kebencian, dari kekesalan kita gitu. Dan habis itu kayak setelah Tuhan bilang kayak gitu dan aku terima gitu, setelah itu kayak oh ya udah lepas aja gitu, kayak pengampunan, kayak mau mengasihi walaupun berkali-kali. Dan waktu aku udah memutuskan untuk mengasihi pun itu bukan berarti orangnya berubah gitu, sama orangnya aja masih aja kayak gitu kan. Aku kan juga nggak bisa ngerubah orang, yang Tuhan yang bisa ngerubah orang gitu. Dan ya akhirnya sampai hari ini pun masih ketemu sama orang, masih sering ketemu sama orangnya, masih terus terlibat sama orang itu. Dan puji Tuhan kalau ada kebencian atau kesel ya cuman kesel pada saat itu aja gitu kan, yang namanya orang lah ya, kayak sama kamu gitu kan, keselnya di sini aja gitu, habis itu udah gak kesel lagi. Tapi tetap ada hati yang Tuhan sih yang ngajarin gitu, tetap ada hati yang memandang dia sama seperti Tuhan memandang kita gitu. Walaupun kita punya salah, punya dosa, Tuhan tetap sayang, Tuhan tetap peduli, Tuhan tetap melihat hatinya. Karena mungkin kita nggak tahu nih dia kayak gitu tuh karena apa, mungkin di rumahnya lagi ada masalah, mungkin keluarganya lagi ada masalah mungkin, atau mungkin dia juga pernah disakitin sama orang lain sampai akhirnya dia nyakitin orang lain gitu kan. Kita nggak tahu itu semua. Dan Tuhan yang sayang sama dia, gimana caranya supaya dia tahu kalau ada yang peduli dan sayang sama dia, ya itu lewat kita gitu. Kita jadi wakilnya Tuhan ini, kita mengasihi dia, kita anggap dia sebagai teman. Tetap ya puji Tuhan udah nggak ada kebencian lagi gitu. Kalau misalnya aku inget hari ini ada nggak ya yang aku benci, kayaknya enggak sih. Itu aku pun terkagum dengan Tuhan yang buat aku bisa nggak benci sama orang. Healing lah ya, udah sembuh dari itu ya. Walaupun ngeselin tapi nggak ada benci, kayak kita memahami bener. dengan kelemahan dan kekurangan orang itu. Iya sih. Aku pernah baca di blog gitu, itu sebenarnya kayak satu tindakan dewasa sih Kak. Maksudnya salah satu tindakan pendewasaan diri. Itu ketika kita bisa memahami, ketika kita bisa menyembuhkan rasa yang ada dalam diri kita, rasa yang nggak baik ya. Kebencian kan itu nggak baik ya. Nggak baik lah. Kalau misalnya kita benci sama orang, kita sendiri yang rugi ya nggak sih? Betul. Orang lain tuh kayak slow aja. Slow aja nggak tahu kan kalau kita benci. Misalnya ini aku benci banget sama kamu. Mencerat. Ya? Enggak, kok aku negatif. Baik. Nah, aku benci banget sama kamu gitu kan. Aku nggak mau, aku ngehindarin kamu kemanapun aku pergi gitu. Kalau ngobrol gitu aku yang kayak males, jijik banget. Males. Iya. Tapi dianya tuh nggak tahu, tapi kamunya nggak tahu, kamu happy aja, lagi makan aja bodo amat, karena kamu nggak tahu aku benci. Tapi aku sendiri yang rugi karena aku yang benci kamu, ya nggak sih? Benar. Jadi ngegerutu terus kan, jadi kayak kesel terus, kayak nggak damai juga. Padahal orang yang kita benci mungkin dia slow aja. Iya. Padahal sebenarnya kalau di pandangan kita dia yang salah gitu, nggak kita benci gitu kan. Tapi sebenarnya ketika kita benci orang, kita yang rugi, bukan orang yang kita benci yang rugi. Tapi bukan berarti kita nggak bisa benci atau nggak boleh benci. Itu Manusiawi itu teman-teman. Berarti jadi kamu masih manusia. Tapi jangan lama-lama. Serem ya. Ya benar. Sebenarnya langsung dibawa ke Tuhan lah kalau ada. Iya itu. Kalau lagi ada. Benar. Kayak gitu-gitu sebenarnya pasti kita tuh kayak punya timing, misalnya kayak punya waktu untuk
untuk renungin ini sebenarnya apa sih yang gue rasa ketika gue ngeliat dia gitu. Betul. Ini kenapa gue gedek banget nih, kenapa gitu. Ya harus introspeksi. Iya betul. Dan kita juga kayak berusaha untuk libatin Tuhan, pasti kayak Dan Tuhan, bener sih kalau misalnya lagi ada kebencian gitu kayak kayak nggak damai sejahtera. iya nggak damai. Dan kalau nggak damai sejahtera itu kayak udah clue kalau nggak boleh kayak gini nih, harus ada yang diberesin gitu. Cepet-cepet deh beresin sama Tuhan. Kalau udah kayak gitu, aku kayak gitu sih, aku belajar kayak gitu sih. Iya betul. Apalagi selama Tuhan masih izinkan kita hidup di dunia ini, kita nggak tahu kita akan ketemu sama siapa, kita nggak tahu kita akan ngalamin apa gitu kan. Tapi selama apa Tuhan izinkan, ya kita butuh Tuhan setiap hari sih. Benar. Konsultasi setiap hari sih. Benar. Untuk nyembuhin benci yang ada dalam diri kita aja kita butuh Tuhan gitu. Kita nggak bisa sembuh dengan Sendiri. diri kita sendiri. Bisa jadi ingat lagi Berusaha. gitu ya. Iya benar. Sama aja gitu kan. Bukan ngelupain kayak. Ya. Oke, inget ya kok. Oke, inget udah stop. Oke, itu saja hari ini. Yeay! Kebencian. Jadi nggak ada kebencian ya. Enggak. Amin. Kalau ada pun mari kita beresin sama Tuhan. Iya. Yang sedekat. Teman-teman yang punya cerita yang sama mungkin mau sharing juga tentang kebencian yang teman-teman pernah rasain atau gimana caranya Tuhan memulihkan teman-teman dari kebencian, bisa share-share juga di bawah. Yes. Di komen gitu. Kita bisa saling cerita, saling sharing, saling memberkati. Ngobrol Amin. aja dulu, mah tahu cocok. Nomor HP. Dadah. Like, subscribe. Bye-bye. Thank you for watching.